yang terkasih, pagi ini Pak Esep sudah mengawali kegiatan dengan berdoa. Apa kalian sudah berdoa? Wah, sudah ya, hebat ya anak-anak. Kita tentunya harus mengawali segala kegiatan kita dengan doa, dan tentu juga mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Nanti kita akan belajar bersama. Pembelajaran kita yaitu melanjutkan tema 1 subtema 3 kemarin. Mari kita belajar. Kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat belajar. Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Ketemu lagi dengan Pak Esep di hari Kamis ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita bersama untuk tema 1 subtema 3 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Anak-anakku, sebelum kita belajar, Pak Esep ingin bertanya, apa kalian sudah membuat catatan mingguan kalian? Baik, kalau sudah. Kalau belum, jangan lupa ya dilakukan. Baik, Pak Esep juga ingin bertanya, apakah kalian sudah melakukan kebaikan setiap hari dan menuliskannya pada tabel yang kita buat kemarin. Artinya kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita seperti mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar. Kalian sudah laksanakan itu? Luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, di hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingatkah kalian bahwa tumbuhan itu dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif kemarin kita bedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa ya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami kemarin? Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa diawali dengan proses penyerbukan atau persarian yang terjadi secara alami, tentu tanpa bantuan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Apa itu? Ya, tentunya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa diawali dengan proses penyerbukan atau persarian dan terjadi dengan bantuan manusia. Anak-anakku, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini ada 3 macam, yaitu mencangkok, merunduk, dan stek. Khusus untuk stek dibedakan menjadi 2, yaitu stek batang dan stek daun. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu mencangkok ya? Mencangkok adalah proses menumbuhkan akar pada batang tumbuhan yang dilakukan seperti ini. Yang pertama, kita harus mengerat kulit pohon. Kita bersihkan dari lendirnya. Kemudian kita beri tanah dan kita tutup dengan serabut atau dengan kain. Anak-anakku, tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium seperti mangga, rambutan, kemudian sawo. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Apa itu ya? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merundukkan batangnya ke tanah. Anak-anakku, tumbuhan yang bisa dirundukkan contohnya adalah melati, apel, alamanda. Nah, tumbuhan ini ketika dirundukkan, bagian yang dirundukkan ke tanah akan dapat bertumbuh akarnya, sehingga ketika sudah bertumbuh dapat kita potong dan dapat kita pindahkan ke tempat lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, yaitu dengan cara stek. Stek tadi dibedakan menjadi 2, yaitu stek batang. Apa yang dimaksud dengan stek batang? Cara pengembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong batang tumbuhan. Kemudian batang tumbuhan yang telah dipotong kita tanam di sebuah media tanah. Nah, batang yang sudah kita tanam atau kita tancapkan akan dapat bertumbuh menjadi pohon baru. Yang kedua, tadi ada stek daun.
Bagus. Stake down adalah cara pengembangbiakan tumbuhan dengan memotong daunnya. Bagus. Daun-daun yang dipotong dapat kita tanam pada media-media yang kita kehendaki. Nah, tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan stake down contohnya adalah ada lidah mertua, kemudian ada cocor bebek, begonia. Nah, sekarang sebagai tugas, coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Kalian tulis dan coba kalian kerjakan dengan baik dan benar. Anak-anakku, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, sekarang kita lanjutkan dengan belajar materi PJOK. Apa yang akan kita pelajari ya? Yaitu budaya hidup sehat. Salah satu budaya hidup sehat itu yaitu menghindari rokok. Ini ya. Kita harus tahu apa ya bahaya merokok itu. Nah, bahaya merokok yang pertama dapat menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang ketiga dapat menyebabkan gigi kita menjadi kuning. Yang keempat menjadikan kulit kita kering. Dan yang kelima khusus pada perempuan dan ibu-ibu ini dapat mengganggu janin atau kandungannya. Nah, kenapa kok bisa menimbulkan berbagai penyakit rokok itu? Jawabannya adalah karena dalam rokok terkandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat iritan. Apa itu ya nikotin? Mari kita pelajari. Apa ya dampak nikotin bagi tubuh? Nikotin menyebabkan kecanduan atau ketergantungan kita kepada rokok. Yang kedua, nikotin dapat merusak jaringan otak. Dan yang ketiga, nikotin menyebabkan darah kita cepat membeku. Zat berbahaya yang kedua yaitu tar. Tar di dalam rokok dapat membunuh sel dalam saluran darah kita dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Zat berbahaya yang ketiga yaitu karbon monoksida. Di dalam rokok, zat karbon monoksida ini dapat menyebabkan pengikatan hemoglobin sehingga tubuh kita menjadi kekurangan oksigen dan dapat menimbulkan penyakit jantung. Nah, dan ternyata juga karbon monoksida juga dapat meracuni sistem saraf kita. Sangat berbahaya ya. Dan yang keempat, tadi ada zat iritan. Zat iritan ini dapat mengotori saluran udara dan kantong udara dalam paru-paru kita, sehingga dapat menyebabkan penyakit batuk. Dari bahaya rokok tadi, tentunya kita harus menghindari rokok tersebut. Bagaimana ya cara menghindari rokok? Yang pertama, tentunya jangan coba-coba untuk merokok. Yang kedua, katakan tidak jika ada teman yang merokok. Tenang saja, tidak akan ada teman yang menjauhi kita atau melecehkan kita karena mungkin tidak gentle, tidak keren, tidak sejati. Enggak, itu anggapannya salah. Yang ketiga, ingat selalu bahwa rokok itu sangat membahayakan kesehatan kita. Dan yang keempat, kita harus menjaga pola hidup sehat kita, seperti makan makanan bergizi, melakukan olahraga setiap hari secara teratur. Sekarang, mari kita coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang tentunya berkaitan dengan rokok dan bahaya rokok. Jadi apabila kalian mengalami kesulitan, kalian boleh tanya langsung lewat WA kepada Pak Isep. Boleh juga melalui grup yang kalian punyai. Nah, jangan sampai grupnya diam terus ya. Boleh kok digunakan untuk bertanya, sharing, dan sebagainya. Nah,
Anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Pak Isan ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.